Perpolitikan di Indonesia akhir-akhir ini sangat panas. Kita dihebohkan berbagai keputusan pemerintahan yang memang sangat-sangat menggugah hati kita semua. Dari amnesti dan abolisi terhadap Tom Lembong dan Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Hal itu membuat peta politik di Indonesia sangat dinamis. Dan bagi saya, ya itulah politik. Di sana ada kepentingan dan keuntungan, ya, baik bagi presiden maupun bagi PDIP dan pihak Tom Lembong dan pendukungnya. Dan ya itu biasa. Tetapi akhir-akhir ini teman-teman saya sebangsa dan setanah air, kita juga dihebohkan dengan kasus Sylvester Matutina. Sylvester ini adalah seorang ketua umum Solidaritas Merah Putih, Solmed, salah satu organ relawan Jokowi yang militan, luar biasa. Kita tahu hari Senin kemarin dia dipanggil di Polda Metro Jaya terkait isu ijazah Jokowi. Saya juga nggak tahu kenapa ia dipanggil di sana. Apakah ini penting bagi pihak kepolisian terkait ijazah Jokowi atau bagaimana, saya nggak tahu. Tapi yang jelas, di sanalah kemudian dia memberikan keterangan-keterangan baik terkait ijazah maupun terhadap kasus yang ia hadapi saat ini. Dan kita tahu bahwa ketika dia muncul ya untuk membela ijazah Jokowi, tiba-tiba ini ya pihak Roy Suryo CS meminta kepada kejaksaan untuk segera menangkap Sylvester. Ternyata ada kasus yang menjeratnya ya sejak tahun 2017 silam. Bergulir kasus itu ya terkait kasus fitnah terhadap Yusuf Kala, mantan wakil presiden Republik Indonesia. Dan keputusan vonis itu terjadi pada tahun 2019. Di mana pada saat itu ia divonis 1 tahun 6 bulan penjara. Namun anehnya ya, dari 2019 teman-teman ya, sampai dengan saat ini, meskipun keputusan dari Mahkamah Agung sudah ingkrah, sampai hari ini Sylvester belum pernah ditahan. Ya, belum pernah ditahan. Ya, kalau kita lihat dari sisi politik, karena ia kan adalah seorang relawan Jokowi, tentu saja berat bagi pihak kepolisian untuk menangkapnya. Atau ada pengaruh intervensi hukum dari pemerintah sehingga Sylvester ini tidak ditahan sampai hari ini. Nah, kasus fitnah ini setelah mencuat ke publik, ya, lalu kemudian Mahkamah Agung mengeluarkan jurusnya, mengatakan bahwa segera eksekusi Sylvester. Lalu kemudian Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan mengatakan bahwa siap mengeksekusi Sylvester. Bahkan mengatakan bahwa akan memanggil Sylvester dalam waktu dekat. Nah, teman-teman sekalian, sebenarnya ya, kalau saya melihat kasus ini, meskipun saat ini akan ditahan, dan itu menurut saya sangat basi sekali. Itu sudah terlalu lama dari tahun 2019 hingga saat ini, itu sudah sangat-sangat terlalu lama. Dan kita sangat melihat itu sangat-sangat politis. Ya. Dan di tengah isu panasnya kasus Sylvester ini, dia mulai bingung dan mulai ketakutan, teman-teman ya. Dia mulai ketakutan, bagaimana tidak. 1 tahun 6 bulan penjara itu bukan waktu yang sangat singkat. Ya, bukan waktu yang sangat singkat, sehingga teman-teman ya, pada akhirnya ia mengaku bahwa dia sudah berdamai dengan JK. Ya sudah berdamai dengan JK katanya. Tetapi meskipun ia mengatakan demikian, ternyata JK membantah.
sebenarnya belum damai dengan JK, tapi berharap bisa berdamai, ya itu, itu maksudnya itu. Berharap bisa berdamai, minta ampun kepada JK supaya JK tidak, eee, lagi menjeratnya. Padahal itu sudah ingkrah, nggak bisa lagi, ya. Kata Mahfud MD, walaupun berdamai sekalipun, berdamai dengan JK, itu tidak bisa, menggugurkan vonis yang sudah diputuskan oleh MA. Ya. Jadi kalau sudah diputuskan oleh MA itu, udah tidak bisa lagi. Walaupun sudah berdamai, itu tetap dijalankan. Hukuman yang sudah diputuskan oleh MA, yaitu 1 tahun 6 bulan penjara. Nah, teman-teman sekalian, sebagai informasi bahwa Sylvester ini sudah dilantik menjadi komisaris di salah satu perusahaan BUMN, di bawah, eee, Kementerian BUMN, yaitu PT Raja Wali Nusantara. Bulan 4 yang lalu dia sudah dilantik oleh Erick Thohir. Ya, biasalah, ya namanya pendukung ya, namanya pendukung Prabowo Gibran dan juga sebelumnya pendukung Jokowi, wajarlah kalau dapat kue gitu loh, bagi-bagi kue gitu. Nah, tetapi tentu saja dia berani untuk membela mati-matian Jokowi dan anaknya, ya karena itu tadi, kue udah dapat gitu loh. Nah, tapi sangat disayangkan ketika dia saat ini sedang menjadi komisaris di sebuah perusahaan, lalu ketika masuk penjara, ya tentu dipecat dong dari komisaris. Lalu kemudian ya cacat nama baiknya. Nah, ini yang kemudian menjadi penyakit di dalam pikiran Sylvester. Teman-teman sekalian, kalau saya melihat dari kasus ini, kekuatan daripada pembelaan terhadap Pak Jokowi terkait ijazah maupun terhadap Prabowo Gibran yang dilakukan oleh Sylvester semata-mata bukan satu kebenaran, tetapi karena keuntungan politik. Jadi bisa dipastikan, meskipun dia membela terkait dengan ijazah atau terkait dengan apapun di dalam pemerintahan, wajar karena dia sedang komisaris saat ini. Nah, teman-teman sekalian, tentu saja Anda bisa menilai apakah Sylvester ini ya layak masuk di dalam penjara karena sudah diputuskan oleh Mahkamah Agung atau cukup berdamai dengan JK lalu kemudian udah nggak usah masuk penjara gitu loh. Nah, teman-teman sekalian, sangat disayangkan ya jabatan komisaris ini ketika Sylvester masuk penjara. Ya, tapi walaupun begitu, walaupun ada yang mau, walaupun ada yang rindu menjadi komisaris, udah tahankan saja. Ya, pokoknya yang saya lihat saat ini, teman-teman, walaupun tidak punya kompeten, bahkan merangkap jabatan dari berbagai wamen menjadi komisaris saat ini, pokoknya di mana ada kepentingan politik, di mana ada keuntungan politik, walaupun tidak punya kompeten di bidang itu. Itu yang saya lihat. Jadi kesempatan bagi kita, bagi teman-teman sekalian yang punya kemampuan, sabar. Sabar dulu. Biar kita lihat permainan ini semua. Dan kita nantikan kebenaran-kebenaran hukum dan juga keadilan. Salam dari saya, dari pinggiran Pulau Nias.